Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Desi Aulia Putri dengan NIM 2304010010018. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas sedikit tentang sistem penjualan dan pembelian kredit dalam mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi loh. Mari kita belajar bareng-bareng. Kita semua setuju bahwa kata akuntansi seringkali didengar oleh telinga. Dunia akuntansi kini begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari karena berbagai teori dalam akuntansi sering ditemui dan secara sadar atau tidak sadar kita aplikasikan. Akuntansi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengajari pengukuran dan penjabaran terkait dengan informasi yang melibatkan keuangan. Detailnya, pengertian akuntansi sendiri adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengukuran, analisis, dan penyajian informasi keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memastikan keuangan perusahaan teratur, akurat, dan dapat dipercaya. Akuntansi juga memiliki sistem untuk memudahkan pengaplikasiannya loh. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, untuk apa suatu sistem diciptakan? Jadi, setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Bayangkan saja jika sistem tidak ada, alangkah melelahkan hidup kita ini jika hal yang rutin harus kita selesaikan tanpa suatu sistem. Belajar dari kenyataan yang ada, dalam organisasi buatan manusia, kita perlu menciptakan sistem untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah sebuah ikhtisar dan terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Kemudian, sistem akuntansi diselaraskan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi menurut Bauk dan Guru Rajan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan bisnis. Dari beberapa pengertian, maka sistem akuntansi dan teknologi informasi adalah alat yang dimasukkan ke bidang teknologi informasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian topik yang terkait dengan keuangan perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti kita ya. Sistem penjualan dan pembelian kredit. Sistem akuntansi penjualan dan pembelian kredit adalah rangkaian proses yang mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Penjualan kredit adalah penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan dengan pembayaran yang dilakukan di masa mendatang sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Dan pembelian kredit adalah pembelian barang atau jasa dari pemasok tanpa pembayaran langsung, tetapi akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penjualan kredit. Ada 7 prosedur dan juga alur yang membentuk sistem penjualan kredit. Nah, yang pertama ada prosedur order penjualan yang merupakan langkah pertama dalam penjualan kredit. Pelanggan mengajukan pesanan barang atau jasa, kemudian dicatat dalam dokumen yang disebut dengan surat order pengiriman. Kemudian akan diteruskan ke bagian gudang untuk persiapan barang. Tujuannya adalah untuk memastikan pesanan pelanggan tercatat dengan jelas dan siap diproses. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit. Sebelum pesanan dilanjutkan, bagian keuangan akan memeriksa apakah pelanggan memenuhi syarat untuk membeli kredit. Kriteria riwayat pembayaran sebelumnya dan batas kredit akan diperiksa. Jika disetujui, proses berlanjut. Jika tidak, pelanggan diberitahu untuk merevisi pesanan atau membayar tunai. Tujuannya adalah memastikan risiko kredit perusahaan terkendali.
prosedur penagihan. Setelah barang atau jasa diserahkan ke pelanggan, bagian penagihan membuat faktur penjualan yang berisi informasi detail. Faktur kemudian dikirimkan ke pelanggan sebagai dokumen resmi untuk penagihan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelanggan tahu kewajiban pembayarannya. Yang keempat, ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Tujuannya adalah untuk memastikan barang diterima pelanggan sesuai pesanan. Yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Setelah penagihan dibuat, transaksi dicatat dalam akun piutang pelanggan di pembukuan. Catatan ini digunakan untuk memantau berapa banyak pelanggan masih berutang dan kapan jatuh temponya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan piutang pelanggan. Yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Informasi penjualan disebarkan ke bagian-bagian yang memerlukan seperti bagian manajemen dan akuntansi. Laporan ini membantu manajemen dalam analisis penjualan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memberikan data penjualan yang transparan ke pihak terkait di perusahaan. Yang ketujuh, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Setiap barang yang terjual memiliki biaya produksi yang disebut beban pokok penjualan. Bagian akuntansi mencatat biaya ini untuk setiap transaksi penjualan. Data ini digunakan untuk menghitung laba kotor perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan biaya dan laba dari penjualan tersebut tercatat dengan benar. Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Yang pertama, surat order pengiriman. Yang kedua, ada faktur penjualan. Kemudian ada rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh kasus dalam sistem penjualan kredit. PT Sejahtera Abadi menerima pesanan dari Toko Makmur Jaya untuk 100 unit barang elektronik dengan total nilai 50 juta rupiah. Transaksi dilakukan secara kredit dengan termin pembayaran 30 hari. Berdasarkan contoh kasus tersebut, prosedur yang pertama adalah Toko Makmur Jaya mengajukan pesanan kepada PT Sejahtera Abadi. Bagian penjualan PT Sejahtera Abadi mencatat pesanan ini dalam surat order pengiriman. Order ini diteruskan ke bagian keuangan untuk pengecekan kredit dan ke gudang untuk persiapan barang. Berikut ini merupakan contoh surat order pengiriman dari manajer penjualan PT Sejahtera Abadi kepada bagian gudang PT Sejahtera Abadi. Kemudian, prosedur yang kedua adalah bagian keuangan PT Sejahtera Abadi memeriksa riwayat pembayaran Toko Makmur Jaya. Karena pelanggan ini memiliki riwayat pembayaran baik dan batas kreditnya cukup, bagian keuangan memberikan persetujuan kredit. Kemudian, prosedur yang ketiga adalah setelah persetujuan kredit diberikan, bagian penagihan membuat faktur penjualan. Faktur ini mencantumkan rincian transaksi. Faktur dikirimkan kepada Toko Makmur Jaya sebagai dokumen resmi. Berikut adalah faktur penjualan dari PT Sejahtera Abadi kepada Toko Makmur Jaya. Pada prosedur yang keempat, bagian gudang PT Sejahtera Abadi mempersiapkan barang sesuai pesanan. Barang dikirim ke Toko Makmur Jaya menggunakan jasa logistik. Lanjut ke prosedur yang kelima adalah setelah faktur diterbitkan, bagian akuntansi PT Sejahtera Abadi mencatat transaksi dalam akun piutang untuk Toko Makmur Jaya sebesar 50 juta. Sistem ini memonitor jumlah piutang dan jatuh tempo pembayaran pelanggan. Langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi penjualan kredit tersebut ke dalam buku besar. Pada tahap ini, bukti memorial disusun untuk mendokumentasikan transaksi sebagai dasar pencatatan dalam pembukuan akuntansi. Berikut bukti memorial. Kemudian lanjut ke prosedur yang keenam. Informasi penjualan seperti jumlah transaksi dan pelanggan disampaikan kepada manajemen PT Sejahtera Abadi dalam bentuk laporan. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan dan kelancaran pembayaran kredit. Kemudian di prosedur ketujuh, akuntansi mencatat beban pokok penjualan untuk 100 unit barang elektronik dalam rekapitulasi beban pokok penjualan. Berikut ini adalah rekapitulasi beban pokok penjualan yang dicatat oleh akuntansi.
Sesuai penjelasan yang sudah dijelaskan, maka bagan alir penjualan kredit dapat dibuat seperti ini. Setelah membahas tentang sistem akuntansi penjualan kredit, kini ke topik selanjutnya adalah sistem akuntansi pembelian kredit. Ada 6 prosedur dan alur yang membentuk sistem pembelian kredit. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Yang kedua, ada prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai persyaratan pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan perusahaan. Ya, prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan perusahaan. Lalu yang keempat, prosedur penerimaan barang. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Yang kelima adalah prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sebagai sumber catatan utang. Dan yang keenam adalah prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini meliputi distribusi rekening yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Berdasarkan pemaparan tentang prosedur dalam sistem akuntansi pembelian, maka jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian, dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Setelah pemaparan materi, kita masuk ke contoh kasus. PT Elektronika Maju membutuhkan mesin produksi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Mesin tersebut akan dibeli secara kredit dari PT Mesin Sejahtera. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka prosedur pembelian kredit yang pertama adalah Kepala Produksi PT Elektronika Maju mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian PT Elektronika Maju. Berikut ini adalah surat permintaan pembelian dari Kepala Produksi PT Elektronika Maju kepada bagian pembelian PT Elektronika Maju. Kemudian dalam prosedur yang kedua, fungsi pembelian PT Elektronika Maju mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada bagian penjualan PT Mesin Sejahtera untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Berikut ini merupakan surat permintaan penawaran harga dari bagian pembelian PT Elektronika Maju kepada bagian penjualan PT Mesin Sejahtera. Kemudian, dalam prosedur yang ketiga, bagian pembelian PT Elektronika Maju mengirim surat order pembelian kepada bagian penjualan PT Mesin Sejahtera dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan surat order pembelian dari bagian pembelian PT Elektronika Maju kepada bagian penjualan PT Mesin Sejahtera. Kemudian, prosedur yang keempat adalah fungsi penerimaan menerima mesin dari PT Mesin Sejahtera dan memeriksa kesesuaian sesuai surat order pembelian. Setelah pemeriksaan selesai, dibuatlah laporan penerimaan barang untuk mendokumentasikan penerimaan mesin dan memastikan barang diterima dalam kondisi baik. Berikut ini adalah laporan penerimaan barang dari bagian gudang PT Elektronika Maju. Kemudian, prosedur yang kelima adalah fungsi akuntansi menerima dokumen seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Setelah memverifikasi dokumen, fungsi akuntansi mencatat transaksi ini sebagai utang perusahaan yang harus dibayar. Dan prosedur yang keenam adalah fungsi akuntansi mencatat biaya pembelian mesin ke dalam akun yang relevan untuk penyusunan laporan keuangan.
informasi pembelian ini juga didistribusikan kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Sesuai dengan pemaparan materi dan penjelasan atas contoh kasus tersebut, maka bagian alir sistem pembelian kredit dapat dibuat seperti ini. Setelah memahami sistem penjualan kredit dan juga sistem pembelian kredit, maka saatnya kita akan membahas tentang kesimpulan yang didapat. Sistem akuntansi penjualan dan pembelian kredit memiliki peran penting dalam pengelolaan transaksi bisnis yang melibatkan pembayaran tertunda. Dalam kedua sistem ini, prosedur yang terstruktur dan jelas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan tepat waktu. Pada sistem penjualan kredit, prosedur yang dimulai dengan pemrosesan order penjualan, verifikasi kredit, hingga pengiriman barang dan pencatatan piutang membantu perusahaan dalam memberikan fasilitas pembayaran kepada pelanggan sambil tetap mengontrol resiko piutang. Penggunaan dokumen seperti surat order, faktur penjualan, dan laporan pengiriman menjadi alat penting untuk memverifikasi dan mendokumentasikan transaksi penjualan. Prosedur penagihan juga penting untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sementara itu, pada sistem pembelian kredit, prosedur yang dimulai dari permintaan pembelian, penawaran harga, pembelian pemasok, hingga penerimaan barang dan pencatatan utang, membantu perusahaan dalam memperoleh barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Prosedur ini memastikan bahwa perusahaan dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan produksi tanpa harus membayar segera, yang memberikan fleksibilitas arus kas. Fungsi akuntansi berperan dalam pencatatan utang yang akurat untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran di masa depan. Kedua sistem ini memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dengan pengelolaan arus kas yang sehat. Dengan prosedur yang terstruktur, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan dari penjualan kredit serta meminimalkan resiko kredit macet, sekaligus mengelola kewajiban utang dari pembelian kredit dengan baik. Baiklah, sekian materi kita tentang sistem akuntansi penjualan dan pembelian kredit. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.